Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini ada mesin Satria 2 tak ya bosku. Jadi di sini kendalanya setelah gua coba ini motor, ternyata dia kurang bertenaga ya, untuk tarikannya dia kurang bertenaga dan juga ada bunyi gimana ya? Kletek-kletek gitulah ya di RPM tingginya. Dan gua cek ternyata di sini emang pistonnya dia udah benar-benar haus ya. Ini tuh. Ini bunyi tadi. Ya. Ini bunyinya lumayan keras sih. Bunyinya lumayan keras dia. Nih ya bosku. Ini dia udah aus banget tuh. Kelihatan nih. Coba gua zoom ya. Semoga kelihatan aja nih. Tuh. Ini dia hausnya udah lebar banget. Oh, kelihatan ya. Ini udah lebar banget. Terus dia bunyi kelotok-kelotok gitu lah ya di RPM tingginya. Ini kerasa banget sih. Oh, ada suara tok-tok. Nah, tuh. Jadi dia di pas ketika TMA-nya dia benar-benar bunyi. Nah, tuh. Dia bunyi ya, bosku. Jadi ini kita buka aja langsung. Kita mau cek juga di bagian bloknya ya, bosku. Nah, dan ini untuk headnya. Nah, ini headnya dia masih standar ya. Nih. Nah, ini dia sudah aus ya bosku. Ini juga udah portingnya pun porting gimana ya? Gue kurang paham sih kalau buat bentuknya ini. Nih, ya, ini dibilang oval, kayaknya sih oval, cuma bagian bawahnya seperti bentuk kipas terbalik gitu ya. Nah, terus lagi untuk bagian luarnya ini, bagian luar sini, bagian luar exhaust, dia besar banget ya bosku. Nih, kelihatan ya. Nih, dia mentok packing. Ya, mentok packing. Nih, dia mentok packing. Tuh, sampingnya malah lebih parah banget nih. Samping sini, ini parah banget nih. Terus kita cek untuk bagian piston ya. Assalamualaikum bosku. Wis, ada mbah. Ya bosku. Nah, jadi di sini untuk pistonnya juga sudah aus parah nih ya. Ini udah baret. Mungkin ini dia bekas-bekas nge-gym juga ya bosku. Nih, di bagian sini juga dia baret. Bagian depan, bagian belakang. Terus pistonnya juga ada baret-baretnya banyak banget sih ini. Nah, stangnya juga ini NPP ya. Dan kalau untuk stang kayaknya masih bagus sih ini. Ini kayaknya dia baru ganti juga ya. Tahu belum lama sih, entah mungkin 2 bulan lalu mungkinnya. Soalnya ini kelihatan masih seger banget sih ini stang nih. Jadi di sini untuk stang dia kayaknya nggak ada masalah nih. Oke bosku, jadi kendalanya hanya ada di blok aja nih ya. Untuk bagian pistonnya, untuk bagian piston ini harus naik OS, tapi gua terhalang dengan portingan exhaustnya ini ya. Ini bagian luarnya dia mentoknya besar banget. Oke, jadi kita lebih lanjut lagi. Nah, jadi di sini gue sambil mau jelasin ya kenapa ini motor tarikannya dia lemot, dia nggak responsif ya bosku. Karena emang sebenarnya di sering lah ada aja konsumen yang sharing ke gua ya. Gua kemarin habis sporting, kenapa sih kok bawahnya lemot gini-gini bla 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 segala macam. Intinya seperti ini ya bosku. Jadi kalau untuk para pengguna 2 tak itu kalau mau porting pastiin dulu. Kita ini mau porting untuk membuat
karakter motor seperti apa? Apa mau bawahnya yang enak buat stop and go, atau mau nambahin puncak RPM. Jadi maksudnya atasnya agak enak dari standarnya, nggak usah banyak-banyak lah, agak enak aja yang penting atasnya. Jadi kita harus putusin dulu nih kalau mau porting gitu. Ya bosku, karena apa? Karena efeknya seperti ini. Jadi bosku tuh motor tuh standar, terus minta diporting dengan ekspektasi motor ini bakal enak dari bawah sampai atas. Nah seperti itu ya. Jadi harus setidaknya memberitahu dulu nih buat bawahnya pengen enak atau atasnya pengen enak ke si yang mau porting nih, gitu ya, ke tukang porting lah bahasanya seperti itu. Jadi jangan sampai seperti ini, motor standar terus dia porting dan tarikan bawah dia robah, akselerasinya dia kurang responsif gitu ya. Tapi kalau untuk atas dia jalan gitu, tapi untuk bawah dia lemot. Karena apa? Nih ya, exhaust naik dia lebar, dan ini dia lebar ya, dan transfer dia lebar. Otomatis transfer lebar atau transfer ditinggikan itu dia pasti minta naik spuyer yang otomatis agak boros ya. Yang kedua, exhaust dilebarkan, exhaust ditinggikan, otomatis outputnya dia makin besar ya. Dan ini ditinggikan itu pasti RPM-nya, puncak RPM-nya dia makin tambah, yang tadinya 8.000 ke 10.000 misalkan seperti itu. Nah makanya wajar kalau di RPM bawah dia agak lemot. Kenapa? Ini sudah dibuat bahasa simpelnya ya, ini dibikin boros, ini dibikin tinggi untuk RPM tinggi, tapi tekanan untuk torsinya dia kurang dari sini. Tekanan torsinya dia masih standar, dari kompresi dia masih standar ya. Jadi ketika piston ini di TMA mau ke TMB, dia kurang tekanan, dia makin lemot. Karena kalau misalkan exhaust kita papas ke atas, dinamisnya dia makin berkurang. Nah, paham ya bosku? Apalagi ini piston ya, piston ini dia cuma sampai sini aja temanya. Jadi jarak bersihnya itu dia banyak banget ya, 3 milian lah jarak bersihnya itu. Ditambah exhaust tinggi, otomatis kan dia dinamisnya dia berkurang. Dan untuk tekanan dia standar. Di sini jarak bersihnya masih standar, dan untuk kompresinya, volumenya dia masih standar. Wajar kalau bawahnya lemot seperti itu ya bosku. Nah ditambah lagi untuk bagian exhaust luar sini ya, nih ini dia jauh banget, ini dilebarin, ini nggak akan maksimal untuk outputnya nih. Jadi dia banyak yang mentok ya. Belum juga nyampe ke leher knalpot, nyampe sini dia udah ada yang berbalik. Paham ya bosku? Ya, ditambah lagi ini OB. Ini OB-nya OB lapis. Ya. Tapi setelah gua cek untuk bagian ukuran lebar, ya gimana mau enak buat bawahnya kan gitu. Ada pengen enak pun bawahnya pasti tetap harus agak boros dari standar. Ini kalau pengen irit ini susah, udah nggak akan bisa. Seperti itu ya, walaupun kita tingkatin untuk kompresi, pasti kita buat harus agak basah dikit dari standar. Nah, dan karbunya pun ini yang dipakai masih 24, masih standar. Dikasih portingan yang kayak gini ya pasti lemot bawahnya. Digerung-gerung di tempat enak, wah dia enteng nih, akselerasi enteng. Tetap kalau ditarik pasti lemot ya bosku. Kalau ditarik pasti lemot, nggak akan galak banget. Karena apa ya ini? Karena ini. Ya. Exhaust dilebarkan itu untuk memenuhi inlet dari transfer. Nah, dan exhaust ditinggikan itu untuk ketentuan karakter motor, dia bisa lebih enak untuk RPM atas. Ini motor pas gue coba emang enak di atasnya, tapi ngelitriknya karena piston udah aus ya, piston udah aus. Ini pistonnya juga udah parah nih, pistonnya juga udah parah ya. Ya di bagian temanya dia udah berisik banget, tadi gue goyang-goyang gini aja dia udah tek. Tapi motor enak sebenarnya, atasnya dia enak. Karena ini sudah haus, dia sudah bocor nih ya. Dia udah hitam di bagian bawah ring. Dia udah bocor. Ini kalau diganti RPM atas tapi enak. Tapi dia nggak akan nambah akselerasi di bagian bawah gitu loh.
Karena apa? Karena untuk bagian bawah tuh dari sini. Dia lebih signifikannya dia dari sini. Dia tetap bakal segitu. Kalau untuk tarikan bawah dia nggak akan enteng banget. Ya, bisa kita tingkatin dari kompresi. Dari kompresi kita bisa tingkatin nih, biar lebih enak. Bawahnya itu biar agak lebih responsif, tapi tetap nggak akan seenak standar. Nah makanya kalau buat motor standar, kompresi standar, karbu standar, semuanya standar. Ini jangan diporting. Ini dihilangkan kulit jeruk aja, jangan ada yang dirubah. Mau bentuk exhaust ke, mau lebarnya, mau apa, pokoknya jangan ada yang dirubah. Kecuali konsumen meminta di motornya itu pengen atasnya enak, ya kasihlah di situ konsepnya, jelasin dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan mau porting, itu usahakan lihat keadaan mesin dulu. Ini karbu masih kecil, masih 24, kompresi masih standar, semuanya masih standar. Dan ini di porting, ya hilanglah bawahnya. Kalau yang lain nggak dioprek, gitu. Paham ya bosku? Oke? Dan ini juga dia tuh, ini dia obel lapis ya, nih dia obel lapis. Oke bosku, pokoknya makasih udah pantengin video ini, dan jangan lupa cek juga video lainnya bosku. Pokoknya kalau ada apa yang harus ditanyakan silahkan di kolom komentar aja. Makasih udah pantengin video ini, dan thank you.